Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan ngebahas perihal Latsar CPNS karena di teman-teman kita yang angkatan 2022 pengangkatan tahun ini sudah banyak yang mulai mengikuti proses Latsar CPNS. Nah, di antara mereka mungkin juga salah satunya adalah kalian, mungkin merasakan ketakutan dalam proses Latsar ini ya, apalagi nanti ada proses yang namanya aktualisasi. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan ketakutan dan nanti coba saya akan memberikan sebuah penjelasan dan juga, pembahasan berdasarkan pengalaman di angkatan saya, yang saya harap sih ini bisa membuat teman-teman semuanya yang lagi proses Latsar bisa lebih tenang menjalani Latsar. Oke, langsung aja ini dia pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan dari teman kita yang bernama Hehanusa Hutapea. Bang Kowi, misal ada peserta Latsar yang memang udah mentok kemampuannya bikin aktualisasi segitu dan belum memenuhi ekspektasi pelatih dan kawan-kawan. Ini maksudnya pelatih, kemudian mentor dan penguji mungkin ya. Apakah kira-kira tetap diluluskan Latsarnya? Oke, ini menarik untuk dibahas karena ini terkait dengan penyusunan laporan aktualisasi baik di proposalnya atau rancangannya dan juga di laporannya nanti. Sekali lagi yang perlu saya tekankan di sini adalah kelulusan teman-teman nanti tidak berdasarkan satu proses saja. Jadi tidak berdasarkan laporan aktual saja, tapi juga semua nilai, semua komponen yang nantinya akan ditotal secara akumulatif. Perihal penjelasannya bisa dicek video saya yang sudah membahas tentang hal itu ya. Nah, sekarang terkait aktualisasi karena ini juga salah satu aspek penilaian yang paling besar untuk persentasenya. Jadi mungkin dia akan bisa berpengaruh di penilaian yang lainnya. Terkait, aktualisasi yang mungkin pekerjaannya teman-teman merasa, "Kok jelek?" Atau mungkin, "Kok begini?" Gitu, apakah nanti bisa aman? Nah, ini ada cerita, dan ini real terjadi di angkatan saya. Jadi waktu saya Latsar, kebetulan saat itu ada salah satu teman Latsar yang secara face atau secara wajah itu kayaknya tua banget gitu. Akhirnya coba saya deketi kan, dan ternyata memang benar beliau sudah tua, ketika sudah Latsar itu beliau usianya 39 tahun. Saya kan kaget, kok bisa CPNS usia 39 tahun. Ternyata beliau, ketika ikut tes, beliau usianya 35 berjalan, jadi hampir mentok, kemudian, karena beliau waktu pendaftaran itu masih dianggap 35 maka sudah diterima. Jadi ketika udah tes seleksi, beliau sudah masuk di usia 36 sampai pemberkasan, dan akhirnya ketika beliau proses, untuk menunggu Latsar, jelas, pemanggilan Latsar kan beda-beda ya, ada yang langsung terpanggil kayak teman-teman sekarang baru 2 bulan berjalan, 3 bulan berjalan, 4 bulan berjalan sudah terpanggil, ada yang bahkan sampai bertahun-tahun karena memang menyesuaikan dengan SDM dan SDA di BKD atau BKN daerahnya ya atau wilayahnya gitu. Jadi dia termasuk terpanggil lama dan akhirnya dia ikut. Nah, otomatis, di Latsar yang angkatan saya di 2021, di situ kita ditekankan membuat aktualisasi yang berhubungan dengan digital. Nah, dia atau beliau ini tidak begitu menguasai dunia digital karena memang faktor usianya sudah segitu ya, dan akhirnya dia membuat aktualnya ya biasa-biasa aja gitu. Dia tuh apa ya, sempet, sering dimarahi sama pengujinya karena memang, komponen aktualnya itu sangat, apa ya, acak-acakan dan nggak karuan gitu. Apalagi beliau juga tidak begitu mahir menguasai laptop, jadi pengetikannya juga masih masih begitu dan intinya tidak begitu menguasai, pengetikan di komputer ataupun laptop ya. Sehingga kerapian untuk pengetikan pun juga disoroti oleh pengujinya. Sampai akhirnya ya ada omongan yang tidak enak untuk dia sampai dia itu takut gitu loh dengan proses Latsar yang dia jalani. Dan sampai pada akhirnya ketika dia, sidang untuk laporan aktualisasi di Latsar Klasikal, pada saat itu tatap muka ya, dia itu sangat deg-degan banget ya dan di situ akhirnya, yang sudah diomongkan oleh, coach-nya untuk dia perbaiki dan dia sudah berusaha maksimal tapi tetap ketika sudah di lokasi sidang itu tidak memuaskan bagi pengujinya, bagi coach-nya, dan bagi penguji, dan dia dapat, kritikan banyak dan akhirnya disuruh revisi di hari itu juga, ya bagaimanapun pokoknya revisi hari itu harus selesai karena kan itu sudah Latsar klasikal. Dan akhirnya ketika udah selesai, waduh dia sudah
pikirannya campur aduk dan dia takut nanti dinyatakan tidak lulus. Kalau tidak lulus maka mau tidak mau kalau secara secara tertulis ya harus mengulangi remedial latsar ya. Dan ternyata ketika di hari penutupan latsar, kan pengumumannya di hari penutupan latsar ya, di hari terakhir klasikal. Jadi di situ diumumkan berapa jumlah peserta yang mengikuti, berapa jumlah yang lulus, dan berapa yang tidak lulus. Di situ akhirnya dia tegang banget, takut banget karena dia pikirannya itu wah jelas ini nggak lulus, jelas ini nggak lulus gitu dia. Karena dia sudah merasa pesimis dengan perjalanan dia kan gitu. Dan ternyata ketika diumumkan, ketegangan dia, ketakutan dia akhirnya berubah menjadi air mata yang tumpah. Hasilnya adalah peserta lulus semua dan yang tidak lulus adalah 0 peserta. Waduh dia nangis gak karuan. Jadi dia yang paling tua tapi nangis di lokasi itu. Jadi dia akhirnya cerita, akhirnya di situ saya penasaran juga pengen tahu ternyata demikianlah yang sudah saya ceritakan. Jadi dia merasakan lika-liku yang sangat bisa menguras air mata dia begitu sampai dia nggak yakin bisa lulus tapi ternyata lulus. Kemudian di situ karena saya juga pada saat itu adalah ketua kelas dan ketua angkatan, dan juga ketua pemberangkatan lasar, saya punya kedekatan dengan panitia, BPSDM ya. Akhirnya saya coba tanya kepada panitia, karena kebetulan di saat itu saya juga menjadi peserta terbaik, saya juga bingung, maksudnya di evaluasi emosi nilai saya itu rendah, artinya tetap lulus tapi nggak tinggi, nilai saya 76 kalau nggak salah. Jadi itu kan mepet dengan KKM ya, nggak terlalu bagus gitu, tapi bisa menjadi terbaik. Akhirnya saya tanya ke beliau, yang pertama kenapa saya bisa terbaik, alasannya, ya karena memang nilai aktual saya dan nilai saya ketika proses latsar semuanya besar-besar, apalagi di aktual saya, di rancangan ataupun laporan itu juga sangat tinggi, sehingga itu bisa membuat nilai saya secara kumulatif bisa menjadi yang terbaik, apalagi nilai di evaluasi emosi itu tidak terlalu besar persentasenya gitu. Tapi itu bukan pertanyaan yang saya tuju, yang saya tuju adalah teman saya ini ketika dia cerita ke saya kok dia sampai bingung kenapa masih bisa lulus gitu. Terus saya tanya. Eee, intinya begini teman-teman, yang memutuskan kelulusan itu sebenarnya muaranya adalah nanti, mentor ya, jadi mentor atau atasan. Walaupun aktualnya itu dianggap, acak-adut, dianggap jelek lah, dianggap mohon maaf mungkin tidak layak karena tidak muat, IT atau tidak memuat digital dan lain sebagainya. Misalnya ya, eee, selama mentor mengatakan, "Ini lulus," ya udah lulus, karena nanti dia akan dikembalikan ke satuan kerja yang mana di situ, yang menjadi pusat-pusat penampungan adalah satuan kerja dia dan yang mengontrol adalah mentor dia atau atasan dia di satuan kerja. Jadi dia bisa lulus, tapi nilainya memang tidak bagus. Ya, artinya nilainya standar, standar KKM ya. Jadi bukan berarti nggak bagus itu jelek ya. Artinya nilainya masih bagus, masih di kepala 7 lah, jadi 70-an. Tapi kan itu kategori lulus. Artinya dia selamatnya adalah dia semua proses diikuti. Setiap ada tugas dia selalu ngumpulin. Ada kegiatan dia ngikutin. Pokoknya dia prosesnya latsar diikuti semua. Artinya selama semua proses latsar teman-teman ikuti dengan baik ya, tidak usah peduli nilai. Pokoknya diikuti aja walaupun nilai teman-teman itu pres 70, pres KKM maksudnya ya. Itu masih aman. Masih kategori sudah tuntas begitu loh. Jadi ya udah nggak usah mikirin. Mungkin yang dipikirin teman-teman adalah, waduh nilaiku 75 berarti jelek. Enggak, itu enggak nilai jelek. Itu nilai standar lulus begitu loh. Karena di sini yang kita pikir adalah kalau saya ketemu sama junior saya, maksudnya yang dia angkatan baru gitu tanya ke saya bilang ke dia, "Nggak usah mikir nilai. Mikir aja gimana caranya lulus udah." gitu loh. Karena apa? Nilai tinggi, nilaimu standar ataupun rendah, ya tetap sama aja nggak akan mempengaruhi tunjangan, nggak akan mempengaruhi statusmu sebagai seorang PNS, tetap sama, gajinya juga tetap sama. Artinya ya udahlah, karena ini bukan perkuliahan akademisi yang nanti ada peserta terbaik, ada kamlot dan itu nanti bisa diperuntukkan untuk apa, diterima di pekerjaan apa. Tapi kan kita beda, kita kan PNS yang kita butuhkan hanya satu yaitu STTP atau surat tanda tamat kelulusan. Udah gitu aja. Nggak usah mikir nilainya. Ya walaupun nanti ada nilai plusnya lah kalau kita nilainya bagus kan setidaknya bisa dilihat orang gitu. Tapi kan itu nggak penting sebenarnya. Yang paling penting adalah kita punya sertifikatnya. Jadi intinya adalah teman-teman selama proses latsar teman-teman lewati semuanya dengan baik dan benar ya, nggak usah mikirin nilainya. Walaupun ada yang teman-teman nilainya bagus-bagus dan teman-teman termasuk nilainya yang paling jelek di kelas, nggak apa-apa. Selama
jelek itu adalah masih di kategori lulus, artinya masih nilai 70, 71, 75, udah aman. Dan nggak akan ada perbedaan nanti ketika udah lulus. Nggak akan ada perbedaan. Perbedaannya hanya di angka dan hanya di kategori. Kategorinya nanti sangat memuaskan ataukah memuaskan ataukah cukup gitu aja. Tapi yang paling terpenting adalah teman-teman sudah dinyatakan lulus dan dapat STTP karena ini adalah syarat mutlak yang bisa teman-teman gunakan untuk nanti di pemberkasan untuk menjadi seorang PNS secara 100%. Nah, itu yang bisa saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang lagi proses latsar bisa lebih tenang ya, bisa lebih tenang, bisa lebih enjoy, tidak takut lagi. Insya Allah semuanya lulus, nggak usah tanya-tanya lagi. Karena banyak yang tanya di kolom komentar, "Bang, aku lupa absen, apakah nanti mempengaruhi kelulusan? Bang, aku kemarin nggak absen selama sekian kali, apakah akan mempengaruhi?" Aduh, nggak usah ditanyakan lagi. Insya Allah diikuti aja prosesnya. Kalau semua proses diikuti, insya Allah pasti lulus. Kalau soal nilainya ya nanti menyesuaikan dengan prosesnya. Tapi yang jelas yang paling terpenting adalah lulus. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu menenangkan teman-teman yang mungkin agak panik dengan situasi ini ya. Saya berharap bisa menjalannya dengan rasa seneng, rasa nyaman dan rasa tenang intinya gitu ya. Karena di sini kita sebenarnya bisa enjoy apalagi kita nanti akan bertemu dengan banyak teman dari berbagai daerah. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau juga ingin ada tanggapan yang berhubungan dengan proses ini juga bisa komentar di kolom komentar ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.